Di Indonesia, ada sebuah drama hukum tingkat tinggi yang lagi rame banget. Dan pusat dari semuanya, cuma beberapa kata dalam sebuah undang-undang. Sebuah frasa yang bisa jadi penentu batas antara kebebasan dan penjara. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan teoretis loh. Buat para pengacara, jurnalis, atau bahkan aktivis di Indonesia, ini adalah inti dari perdebatan hukum yang sangat nyata. Dan yang dipertaruhkan di sini adalah profesi dan kebebasan mereka. Betul sekali. Seorang advokat merasa profesinya, dan bukan cuma dia, tapi juga jurnalis dan aktivis, sedang terancam gara-gara beberapa kata dalam undang-undang. Dan dia nggak tinggal diam. Dia putuskan untuk melawan, membawanya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Oke, mari kita bedah kasusnya. Fokus kita kali ini ada pada dua kata, atau tidak langsung. Dua kata yang kedengarannya sepele ya, tapi ternyata implikasinya luar biasa besar. Dan ini bukan sembarang pengadilan, ini adalah Mahkamah Konstitusi. Keputusan apapun yang mereka ambil di sini sifatnya final dan mengikat. Ini menunjukkan betapa seriusnya pertaruhan dalam kasus ini. Jadi, biar jelas ya, pemohonnya adalah Dr. Hermawanto. Undang-undang yang diuji adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 21. Dan biang kerok yang dipersoalkan adalah frasa atau tidak langsung. Nah, sekarang mari kita lihat argumen dari pihak pemohon. Poin utamanya itu berputar pada satu prinsip yang fundamental banget dalam hukum, kepastian. Inilah fondasi argumennya. Lex certa. Gampangnya begini, hukum itu nggak boleh abu-abu. Sebagai warga negara, kita harus bisa baca hukum dan langsung mengerti dengan jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau nggak gitu, gimana kita bisa menaatinya kan? Menurut pemohon, frasa ini menciptakan sesuatu yang dikenal di Indonesia sebagai pasal karet. Istilah ini kuat banget loh. Ini menggambarkan hukum yang begitu kabur dan lentur, sehingga bisa ditarik-tarik untuk menjerat siapa saja, bahkan untuk tindakan yang niatnya sama sekali bukan kejahatan. Jadi, dampaknya bisa kemana-mana. Intinya, frasa yang kabur ini bukan cuma menciptakan ketidakpastian, tapi juga bisa membungkam suara-suara kritis. Coba bayangkan seorang jurnalis menerbitkan hasil investigasi korupsi, atau seorang advokat membela kliennya di depan media. Dengan hukum yang lentur seperti ini, tindakan yang sepenuhnya sah itu bisa saja dipelintir dan dianggap sebagai upaya menghalangi penyidikan secara tidak langsung. Ini yang namanya chilling effect. Tentu saja, selalu ada sisi lain dari perdebatan ini. Pemerintah dan DPR punya alasan kenapa frasa ini ada di sana. Mari kita lihat argumen mereka. Nah, ini dia inti konfliknya. Di satu sisi timbangan, ada ancaman terhadap hak-hak dasar dan kepastian hukum. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa frasa ini adalah alat yang vital dalam perang melawan korupsi. Mereka bilang koruptor seringkali licin, bertindak secara tidak langsung melalui perantara, dan hukum harus bisa menjangkau mereka. Oke. Saat perdebatan ini tampak seperti jalan buntu antara dua prinsip yang saling bertentangan, muncul sebuah perkembangan baru yang, wow, mengejutkan. Dan ini mengubah seluruh konteks perdebatan. Betul sekali. Sementara kasus ini berjalan, Indonesia telah mengesahkan KUHP nasional yang baru, sebuah kodifikasi hukum pidana yang modern. Dan yang terpenting, KUHP baru ini juga mengatur tentang obstruction of justice. Dan disinilah letak kuncinya. Kalau kita bandingkan, perubahannya sangat drastis. Di KUHP nasional yang baru, frasa krusial atau tidak langsung dihapus seluruhnya. Lenyap. Lebih dari itu, definisinya dipersempit menjadi tindakan spesifik seperti menghalangi atau mengintimidasi. Dan yang terpenting, ditambahkan syarat niat jahat yang jelas, dengan maksud untuk memaksa atau membujuk. Dan ini bukan kebetulan loh. Keterangan ahli di persidangan mengkonfirmasi bahwa para pembuat undang-undang secara sadar mengubah rumusan ini. Tujuannya persis seperti yang diperjuangkan pemohon untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan sifat pasal karet dari pasal yang lama. Perkembangan baru ini menempatkan Mahkamah Konstitusi di persimpangan jalan. Mereka sekarang dihadapkan pada pilihan yang sangat fundamental dengan argumen pemohon yang secara tidak langsung dibenarkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Jadi, Mahkamah kini harus menimbang dua hal yang sama-sama penting. Kebutuhan negara akan alat yang kuat untuk melawan korupsi versus hak fundamental setiap warga negara untuk mendapatkan hukum yang jelas dan bisa diprediksi. Pada akhirnya, kasus ini lebih dari sekedar dua kata dalam sebuah undang-undang. Ini adalah pertanyaan tentang jiwa sistem hukum itu sendiri.
Ketika berhadapan dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi, seberapa jauh kita bersedia melenturkan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum? Pertanyaan itu sekarang ada di tangan 9 hakim konstitusi.